Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, kami Taruna Muda Program Studi Manajemen Transportasi Jalan dari Poltekkes Bali. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Muda Aditya Saputra, Notar 2103001. Saya dari Nakila, Notar 2103002. Saya Muhammad Tanadi Nonto, Notar 2103008. Saya Ibu Bagus Sideskara, Notar 2103011. Saya Tia Gisin Pangaribuan, Notar 2103021. Saya Debutu Krisna Evita Pratiwi, Notar 2103023. Kami di sini akan menjelaskan materi dari matematika terapan, diantaranya Aplikasi limit, aplikasi matriks, dan grafik fungsi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai materi limit fungsi. Nah, limit fungsi ini merupakan nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Bentuk umum limit yaitu limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, di mana x tidak sama dengan c. Kemudian, sifat-sifat limit fungsi. Misalnya, fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, dan n adalah bilangan bulat positif, sehingga berlaku sifat-sifat limit fungsi sebagai berikut. Yang pertama, limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Kedua, limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Ketiga, limit kfx untuk x mendekati c sama dengan k limit fx untuk x mendekati c. Keempat, limit fx plus minus gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c plus minus limit gx untuk x mendekati c. Kelima, limit fx gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Keenam, fx per gx sama dengan limit fx untuk x mendekati c per limit gx untuk x mendekati c, dengan limit gx untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Ketujuh, limit fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan
limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Kedelapan, limit akar pangkat n fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n limit fx untuk x mendekati c. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, adapun jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks baris, kedua matriks kolom, ketiga matriks persegi, keempat matriks diagonal, dan yang kelima matriks identitas. Kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Untuk contoh dari transpose matriks, di sini kita punya contohnya yang pertama matriks A ada 3, min 1, 5, 2. Ketika ditranspose maka menjadi 3, 5, min 1, dan 2, yaitu dimana pada baris pertama bertukar menjadi kolom pertama. Begitu juga yang kedua, baris kedua bertukar menjadi kolom kedua. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada 2, 1, min 5, 3, 4, dan 2. Ketika ditranspose maka menjadi 2, 3, 1, 4, min 5, dan 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Untuk rumus dari determinan matriks yang berordo 2x2, yaitu determinan A sama dengan harga mutlak A, B, C, D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix adalah lawan dari suatu atau kebalikan yang dapat dikatakan matriks non singular. Untuk rumus inverse matrix, di sini ada A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C dikali D min B min C A, atau 1 per determinan A dikali A transpose. Sekian materi inverse yang dapat saya berikan. Baik, di sini saya akan membahas satu soal mengenai aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah bus bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan Vt sama dengan 20T dikurangi setengah T kuadrat, di mana V dalam meter per detik dan T dalam detik. Tentukan A. Nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 8 detik dan B. Percepatan pada saat T mendekati 10 detik. Langsung saja kita akan membahas soal yang A, yaitu nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 8 detik. Karena untuk T mendekati 8 detik, maka kita langsung saja masukkan ke dalam limit, yaitu limit T mendekati 8, yaitu Vt-nya. Ini Vt-nya sama dengan limit T mendekati 8, Vt-nya dimasukkan yaitu 20T dikurangi setengah T kuadrat. Langsung saja T-nya dimasukkan 8 ke dalam Vt-nya, yaitu 20 dikali 8 dikurangi setengah 8 kuadrat. Itu 20 dikali 8 itu 160 dikurangi setengah 8 kuadrat, yaitu 64. Tinggal kita coret dengan 2-nya, yaitu 32. Jadi 160 dikurangi 32 sama dengan 128. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ke B, yaitu percepatan pada saat T mendekati 10 detik. Nah, sebelum kita mengerjakan percepatan, kita harus mengerjakan kecepatan terlebih dahulu, yaitu kita tahu rumus percepatannya yang diketahui tadi, yaitu 20T min setengah T kuadrat. Nah, karena T mendekati 10 detik, maka kecepatan ke 10 detik, yaitu V10
udah tahu kecepatannya nih. Kita selanjutnya itu langsung membahas ke percepatan pada saat T mendekati 10 detik. Kita tahu kan rumus percepatan itu V dibagi T. Karena yang ditanya adalah T mendekati 10 detik, maka rumus percepatan di sini menjadi, kita langsung masukkan ke limit, berarti limit T mendekati 10 delta V per delta T, karena adanya perubahan. Langsung saja kita masukkan T mendekati 10, delta V nya berarti VT dikurangi V yang 10 nya tadi per T dikurangi 10. VT nya kita masukkan yaitu 20T dikurangi setengah T kuadrat dikurangi V 10 nya yaitu 150 per T kurangi 10. Untuk memudahkan perhitungan, kita bisa mengeluarkan setengahnya ini. Jadi limit T mendekati 10, setengahnya di luar, jadi 40T dikurangi T kuadrat, T maksud saya, dikurangi 300 per T min 10. Terus selanjutnya limit T mendekati 10 ini kita faktorkan, jadi setengah min T ditambah 30 dikali T min 10 per T min 10. Ini bisa kita coret, jadi tinggal limit T mendekati 10 setengah min T tambah 30. Nah, kita udah dapat pembahasannya. Lalu kita tinggal masukin yang ke 10 ini, jadi setengah min 10 ditambah 30. Jadi setengah dikali 20 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kita udah dapat nih hasilnya. Kita kan nggak tahu ya benar apa enggak. Kita bisa membuktikannya melalui aplikasi online yang ada di internet, yaitu diantaranya dengan Simbolab dan Desmos. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan membuktikan persamaan limit fungsi berdasarkan soalan tadi, yaitu sebuah bus bergerak dengan kelajuan setiap saat dengan dirumuskan dengan persamaan V dalam kurung T sama dengan 20T min setengah T kuadrat, di mana V dalam M per T, dan tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 8. Kemudian yang B, percepatan dalam M per detik pada saat T mendekati 10 detik. Dalam jawaban tertera bahwa saat T mendekati 8 hasilnya adalah 128. Sedangkan yang B, untuk limit T mendekati 10 untuk mencari percepatan hasilnya adalah 10 meter per second kuadrat. Di sini saya akan membuktikan persamaan fungsi ini ke dalam aplikasi online. Saya menggunakan aplikasi yang bernama Simbolab dan Desmos. Nah, di sini tertera ada beberapa kolom. Untuk menulis fungsi, kita bisa menulis fungsi di sini dan melihat hasil dari grafiknya di sini. Berdasarkan fungsi limit, diketahui fungsi limitnya adalah 20T minus setengah T kuadrat. Kita masukkan ke dalam tabel fungsi VT. VT sama dengan dalam soal kita lihat untuk limit T mendekati 8. Kita lihat di sini saat T mendekati 8 berapakah hasilnya? Kita kecilkan.
Cari T mendekati 8. Nah, di sini terlihat bahwa saat T mendekati 8 adalah hasilnya 128, dan kita lihat dalam hasil perhitungan manual jawabannya juga 108. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi online yang bernama Symbolab kalkulator. Nah, berdasarkan persamaan limitnya tadi, kita memasukkan persamaan ini ke dalam aplikasi Symbolab. Pertama-tama kita pilih limit di sini, lim. Nah, di sini X kita bisa mengganti dengan T karena di persamaan yang tertera adalah persamaan T. Lalu pada saat mendekati 8 detik, kemudian kita masukkan persamaannya 20 T min 1/2 T kuadrat. T kuadrat. Lalu setelah kita masukkan persamaan, kita pencet go, tunggu. Nah, setelah selesai akan keluar solusi atau jawaban dari persamaan limit yang kalian cari. Di sini terlihat bahwa limit T mendekati 8 adalah 128 dengan beberapa step juga tertera di sini, dan cara pengerjaannya hasilnya juga sama 128. Baik, kita akan melanjutkan ke soal pembahasan yang B. Di sini ditanyakan limit T mendekati 10 dalam percepatan m per detik. Kita telah mengerjakan fungsi limit tersebut hingga ketemu persamaan 20T minus setengah T kuadrat dan 150 per T min 10 sama dengan 10 meter second kuadrat. Nah, setelah itu kita beralih ke aplikasi Desmos dulu. Nah, di sini saya sudah menggunakan dan sudah menulis persamaan limit dari persamaan yang B. Dapat terlihat bahwa dalam grafik saat T mendekati 10 itu adalah tidak terdefinisi. Nah, dapat kita lihat di sini 10 undefined, yang artinya tidak terdefinisikan. Mengapa demikian? Karena di persamaan T tidak sama dengan 10. Ketika kita tidak bisa menggunakan grafik, kita coba dengan aplikasi Symbolab. Kita coba dengan aplikasi Symbolab. Kita masukkan persamaannya 20T minus 10. Kita pencet go dan kita lihat apakah bisa. Nah, dalam aplikasi Symbolab saat T mendekati 10 hasilnya adalah 10. Dapat kita lihat bahwa dalam aplikasi Symbolab perhitungan secara manual dapat dilakukan meskipun hasil limit tersebut tidak terdefinisikan. Mungkin jika kita menggunakan aplikasi Symbolab mungkin akan kelihatan hasilnya. Nah, setelah itu kita dapat membuktikan persamaan limit fungsi tersebut. Dari pernyataan tersebut bahwa kedua persamaan limit ini telah benar dikarenakan berdasarkan aplikasi di Google ini. Nah, di sini saya sudah memiliki satu soal matriks yang dimana Evita, Hanan, Lia, Adit, Bagus, dan Garin membeli buah-buahan di sebuah toko buah. Evita membeli 2 apel, 2 buah jeruk, 3 mangga, 2 sirsak, dan 4 delima dengan harga 60.000. Hanan membeli 4 apel, 2 jeruk, 6 mangga, 2 sirsak, dan 2 delima dengan harga 76.000. Lia membeli 3 apel, 2 jeruk, 2 mangga, 3 sirsak, dan 2 delima dengan harga 55.000. Adit membeli
2 apel, 2 jeruk, 2 mangga, 2 sirsak, dan 2 delima dengan harga 44.000. Bagus membeli 3 apel, 4 jeruk, 3 mangga, 2 sirsak, dan 2 delima dengan harga 58.000. Nah, jika Darin membeli 2 apel, 3 jeruk, 2 mangga, 7 sirsak, dan 5 delima, maka berapakah yang harus dibayarkan oleh Darin? Nah, yang pertama-tama kita haruslah membuat pemisalan. Di sini saya akan memisalkan buah pemisalannya yaitu apel P, jeruk Q, mangga R, sirsak S, dan delima T. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan soal angka dan pemisalannya ke soal. Jadi ditambah. Baik, di sini dimisalkan apel P, jeruk Q, mangga R, sirsak S, delima T. Kemudian masukkan angka-angka di pemisalannya, yaitu 2P ditambah 2Q ditambah 3R ditambah 2S ditambah 4T sama dengan harga buah-buahan yang telah dibeli. Kemudian untuk mempersingkat cara pengerjaannya, kami menggunakan sebuah aplikasi matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi matriks kalkulator. Nah, di sini di aplikasi ini sudah disiapkan untuk 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Untuk matriks A dan matriks B ini kita dapat mengubah ordonya sesuai dengan kebutuhan kita. Tombol ini yaitu untuk mengurangi barisnya, dan ini untuk mengurangi kolomnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke soal sebelumnya, yaitu ordo 5x5. Pertama yaitu 2, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 2. Dan pada matriks B kita tuliskan dengan harganya tadi, yaitu dengan ordo 1x5. Pertama 60.000 kita dapat menuliskannya dengan 60 saja. Yang kedua yaitu 76, yang ketiga yaitu 55, yang keempat yaitu 44, dan yang kelima yaitu 58. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menginverskan matriks A berikut. Untuk menginverskannya kita dapat menggunakan fitur inverse berikut. Langsung saja. Nah, hasilnya dapat dilihat di bawah ini. Dan selanjutnya kita mengkalikan inverse matriks A ini dengan matriks B. Untuk caranya yaitu kita dapat menggunakan copy to A. Nah, hasilnya tadi dapat dilihat di matriks A berikut. Untuk mengkalikan hasilnya yaitu kita menggunakan fitur AB ini, yang berarti untuk matriks A dikalikan dengan matriks B. Langsung saja, dan keluar hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah pengaplikasian soal matriks tersebut pada aplikasi matriks, maka akan mendapatkan hasil yaitu P sama dengan 8, Q sama dengan 1, R sama dengan 4, S sama dengan 3, dan T sama dengan 6. Maka kembali lagi kepada soal, yaitu yang ditanyakan adalah jika Darin membeli 2 apel, yaitu 2P ditambah 3 jeruk, 3 Q
ditambah 2 mangga, 2R ditambah 7 sirsa, 7S ditambah dan 5 di 5 yaitu 5T. Maka akan ditulis 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 7 dikali 3 ditambah 5 dikali 6. Baik, ini adalah hasilnya. Jadi bisa ditulis karena ini dalam bentuk rupiah, maka bisa yang harus dibayarkan oleh Darin adalah Rp78.000. Sekianlah saudari pemaparan kami. Bila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf dan mari bergabung bersama kami di Poltrada Bali.